hubungan dengan beberapa atau satu peristiwa yang terjadi tanggal 19 yang disebut sebagai penggerbekan pada apartemen Puri Mansion dan Harmoni Gambir terhadap PT Savana Agensi Indonesia. Maka kami merasa perlu menyampaikan beberapa hal klarifikasi yang menurut kami penting agar tidak terjadi kegaduhan, tidak terjadi salah penafsiran, salah pemaknaan terhadap pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh BP2MI. Saya Fidelis Yamarmase, kuasa hukum PT Savana, dampingi Ibu Oriana, Direktur, dan beberapa pegawai manajemen perusahaan. Baik, kami akan menyampaikan beberapa hal menanggapi pernyataan BP2MI. Yang pertama terkait legalitas, perlu kami tegaskan, sampaikan bahwa PT Savana Agensi Indonesia adalah perusahaan resmi, legal, dan bukan perusahaan ilegal sebagaimana yang telah disampaikan. PT Savana Agensi didirikan berdasarkan akta notaris nomor 152 oleh Notaris Poltak di Kota Tangerang, yang salah satu bidang usahanya adalah aktivitas penyelesaian dan penempatan tenaga kerja luar negeri dengan kode 78102. Sekali lagi bahwa PT Savana Agensi Indonesia adalah perusahaan legal yang terdaftar, memiliki akta pendirian dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karenanya, maka pernyataan-pernyataan yang menyebutkan tentang PT Savana Agensi Indonesia ilegal adalah tidak benar. Yang berikut bahwa terkait masalah izin SIPM T3MI, bahwa PT Savana saat ini sedang memproses, bukan tidak memiliki tapi belum memiliki, karena sementara dalam proses, karena sudah terdaftar, sudah mendaftarkan, kemudian bisa dibuktikan dengan NIB. NIB ini sebagai salah satu syarat yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang akan mendaftarkan atau yang akan memohon izin penempatan. Berikutnya terkait pernyataan yang menyebutkan bahwa apartemen yang kemudian faktanya dijadikan mes dianggap sebagai penampungan pekerja imigran. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada penampungan pekerja imigran yang akan diberangkatkan. Faktanya adalah kedua apartemen tersebut dijadikan sebagai mes, atau bisa dikatakan bahwa tempat persinggahan sementara bagi pekerja, calon-calon pekerja yang mengikuti kegiatan atau pendidikan di Jakarta. Karena memang faktanya bahwa PT Savana memiliki beberapa anak didik, istilahnya anak didik yang berasal dari luar kota. Oleh karena itu, apartemen tersebut dijadikan mes untuk sekaligus membantu agar dia menyatukan semua calon atau anak didik di satu tempat. Itu yang kemudian pada saat penggerbekan dianggap sebagai tempat penampungan. Oleh karenanya, maka tidak ada tempat penampungan ilegal atau tidak ada kegiatan penampungan ilegal yang dilakukan oleh PT Savana. Yang kedua, yang berikut tentang pemberangkatan. PT Savana mengakui bahwa karena izin pemberangkatan belum dikeluarkan karena terkendala masalah administrasi satu dan lain hal, bukan tidak memiliki tapi sedang dalam proses, sehingga
perlu kami sampaikan bahwa PT Savana tidak memberangkatkan TKI sebagaimana pekerja imigran sebagaimana yang disampaikan dalam pernyataan BP2MI. Berikutnya tentang kronologi. Jadi sebagaimana telah kami sampaikan beberapa waktu lalu bahwa kami sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan BP2MI pada apartemen, bahkan apartemen yang dijadikan mes, bahkan apartemen pribadi milik Ibu Riana. Jadi sebagai direktur. Jadi yang kami sayangkan adalah menurut kami tindakan tersebut unprosedural seolah-olah bahwa tindakan tersebut dilakukan mengambil peran penyidik karena etikanya secara hukum bahwa apapun tindakan yang dilakukan harus berdasarkan hukum karena Indonesia adalah negara hukum, maka penggerebekan maupun penggeledahan bahkan pembawaan perintah untuk membawa para calon atau anak didik juga harus berdasarkan hukum. Hingga saat ini PT Savana tidak mengetahui apa yang terjadi, apa dasar penggeledahan atau penggerebekan, bahkan apa dasar membawa 23 anak didik yang dibawa dengan dalih bahwa dilindungi untuk dilindungi di BP2MI. Berikut terkait pernyataan tentang penipuan bahwa hingga saat ini dari PT Savana tidak pernah melakukan penipuan bagaimana yang disampaikan baik yang tersebar di media sosial maupun pernyataan-pernyataan BP2MI, karena hingga detik ini tidak ada laporan polisi yang memang menunjukkan bahwa sebagai bukti awal bahwa PT Savana telah melakukan penipuan. Oleh karena itu kami membantah pernyataan tersebut sekaligus memberikan pencerahan, pemahaman, bahkan klarifikasi agar masyarakat mengetahui bahwa apa yang disampaikan atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan pada saat penggerebekan adalah pernyataan-pernyataan yang tidak benar. Ya, mungkin demikian. Ada yang akan disampaikan, ditambahkan oleh Ibu? Iya, mungkin dari saya kita akan masuk ke kronologis penggerebekan. Ya, selamat malam untuk semua member Savana Agency Indonesia. Perkenalkan, saya Ibu Oriana atau biasa dipanggil Ibu Nina. Ya, Nina ini nama kecil saya dan melekat sampai sekarang, jadi lebih mudah kita panggil Ibu Nina. Di sini saya selaku Direktur PT Savana ingin mengklarifikasi bahwa proses penggerebekan tenaga kerja ilegal yang dilakukan oleh BP2MI kemarin ini sungguh sangat mengejutkan, ya. Dan kemudian saya sendiri sebagai direktur dan pemilik perusahaan, kemudian penanggung jawab apartemen untuk anak didik saya sedang merasa kebingungan, ya. Sampai hari ini pun saya belum mengerti ini sebenarnya apa, begitu ya. Di sini saya tidak akan menyinggung peran dari BP2MI sebagai lembaga, ya. Saya lebih kepada klarifikasi secara pribadi dari sisi kami yang mungkin boleh dikatakan sebagai korban. Jadi kronologisnya seperti ini. Kami mempunyai 2 tempat singgah. Yang satu ada di apartemen Istana Harmoni Jakarta Pusat. Saya buka tempat itu karena anak-anak saya itu magang di Hotel Merlin Park. Jadi sengaja saya sediakan tempat tinggal untuk mereka apabila mereka berasal dari luar kota atau luar daerah, supaya mereka tidak perlu membayar kos lagi. Sebenarnya bisa-bisa saja saya akan biarkan mereka untuk bayar kos, tapi itu pasti akan membebani mereka. Maka dari itu saya buka mes pertama, yaitu mes Harmoni.
Mes Harmoni itu dijadikan tempat singgah apabila kandidat dari luar kota mau datang untuk urus dokumen atau magang atau kerja, daily worker, bahkan mereka cuma ingin kumpul-kumpul sama temennya gitu. Saya tidak pernah mengganggu. Saya mempersilahkan selama masih dalam tahap yang tertib, monggo boleh datang kapanpun ya. Kemudian yang kedua adalah Mes Puri. Mes Puri saya buka itu supaya dekat dengan kantor kami yang ada di Jakarta Barat. Kebetulan Mes Puri adanya di dekat Hotel Haris Suite Jakarta Barat ya. Dulu kami pun pernah menitipkan anak magang kami di Hotel Haris beberapa waktu yang lalu. Jadi tujuan saya untuk membuka 2 mes tersebut adalah lebih kepada sebagai tempat singgah member kami ya, kandidat kami seperti itu. Tetapi yang terjadi pada hari itu adalah pada saat itu saya sedang tidak enak badan. Kemudian saya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit di daerah Kelapa Gading ya. Saya ke sana, kemudian saya infus dan kemudian saya masas ya. Setelah pulang dari masas, saya tidak langsung pulang ke rumah. Saya mampir ke apartemen saya yang ada di Tamrin. Nah, dari Tamrin itulah saya mulai ditelepon oleh pengurus mes yang ada di Harmoni. Ibu, ini kenapa ada rame-rame, ada orang BP2MI datang? Kemudian saya jawab, ya sudah, ikuti prosedur saja, kooperatif, gitu kan. Lalu pengurus mes mengatakan kepada saya bahwa anak-anak sudah dibawa. Saya menyebutkan anak-anak karena itu adalah anak didik saya. Jadi kandidat sudah dibawa sekitar 13 orang. Ya, lanjut setelah itu selang setengah jam kemudian dari Mes Puri kandidat menghubungi saya, country manager saya atau staff saya menghubungi saya, Ibu ini ada BP2MI di sini ya. Pak Sulaiman menghubungi saya, kemudian Ibu ada BP2MI datang. Saya jawab supaya mengikuti prosedur. Kemudian setelah menunggu di lobi sekian lama, saya heran karena apa? Telepon saya on terus tapi tidak ada satupun pihak yang menghubungi saya. Sampai akhirnya anak-anak kami dibawa oleh BP2MI. Selang setengah jam atau 1 jam kemudian barulah itu muncul berita di televisi nasional yang mengatakan dan menyatakan bahwa mereka sudah melakukan penggeledahan kepada PT Savana Agency Indonesia dengan direkturnya saya, Ibu Oriana Pandita. Kemudian kami dikatakan sudah mengirim ratusan orang ke luar negeri dan menelantarkan dengan visa turis. Lalu setelah itu dari pihak BP2MI sendiri mengatakan bahwa kami adalah mafia atau jaringan perdagangan manusia. Nah, di situ pun bahkan ditayangkan bahwa dengan berat hati beliau mengatakan bahwa kami dinyatakan buronan, ya. Dari semua media yang muncul baik Metro TV, kemudian yang lain gitu mengatakan bahwa Direktur Savana sudah menjadi buronan. Saat itu saya hanya bisa diam karena saya belum tahu ini apa ya. Karena setahu saya apabila saya tidak pernah melarikan diri ataupun saya tidak pernah keluar dari kota ini 1 kali 24 jam dan saya kooperatif, itu bukan dikatakan sebagai buronan. Nah, yang terakhir adalah agen apartemen saya mengatakan kepada saya bahwa unit atau rumah saya ini sudah dibongkar paksa oleh BP2MI. Dan bahkan unit saya ini adalah yang pertama mereka bongkar. Saya menanyakan apakah ada polisi di sekitar itu. Beliau bilang tidak tahu karena beliau pun tidak diberitahu. Beliau diberitahu setelah rumah dalam kondisi sudah dimasuki dan sudah ditinggalkan. Kemudian di pagi hari pukul 9 pagi saya datang dengan 2 orang staf saya ke kantor BP2MI. Kebetulan saya juga berpapasan dengan Bapak ya, dengan Pak Benny Ramdhani.
Kemudian saya mengatakan kepada ajudannya bahwa saya dari PT Savana Agency Indonesia yang tadi malam kita kena operasi, ya. Lalu beliau mempersilahkan kami duduk di depan ruang Pak Beni, ya, di ruang tunggu. Kami duduk sekitar 15 menit. Lalu beliau menghampiri kami lagi mengatakan bahwa untuk hari ini Bapak tidak bisa ditemui karena beliau ada janji meeting sampai siang, seperti itu. Lalu saya tanya, Bapak mohon maaf saya datang ke sini untuk klarifikasi. Ini adalah dokumen yang saya bawa, dokumen perusahaan, barangkali mungkin mau dicek, begitu kan? Karena saya merasa bahwa ketika saya datang ke BP2MI adalah untuk kooperatif. Di situ pun kami siapkan semua dokumen kami. Kalau memang BPMI ingin melihat apakah PT Savana ini legal atau tidak, mungkin sebaiknya seharusnya beliau mempersilahkan atau menyediakan waktulah untuk mengecek data kami, ya. Tapi beliau bilang bahwa saya diminta pergi dan meninggalkan nomor HP saya, dan bahwa saya akan segera dihubungi. Sampai hari ini pun tidak pernah ada klarifikasi ataupun telepon ataupun menghubungi dari pihak BP2MI, dan itu sangat membuat saya sedih, ya, karena anak-anak saya ini adalah tanggung jawab saya. Sebagian besar mereka adalah titipan dari LPK dari Bali. Mereka tahu bahwa anak-anaknya sedang ada di bawah PT Savana Agency Indonesia, dan anak-anak pun dibawa tanpa konfirmasi dengan saya. Disitulah, ya, saya tidak keberatan di broadcast muka saya, dibuka nama saya tanpa samaran, tanpa inisial. Di sini sebenarnya saya tahu bahwa itu sudah melanggar undang-undang jurnalistik, ya. Kalau mungkin seperti stasiun TV besar, mereka harusnya tahu bahwa saya ini punya hak asasi, ya. Saya bukan penjahat dan saya belum diputuskan menjadi penjahat oleh pengadilan atau penegak hukum, ya. Di situ nama saya disebutkan, foto saya bahkan disebutkan, besoknya lagi pada saat konferensi pers saya disebutkan lagi. Itu menurut saya sudah tidak sewajarnya, ya. Seperti kita lihat kalau kita menonton berita di TV-TV, berita kriminal, ada pemerkosa, ada penculik, ada pembunuh, itu saja mukanya ditutupin, gambarnya di blur, namanya pun hanya disebutkan inisial dan usianya. Nah, pertanyaan saya, kenapa untuk saya ini dibuka sedemikian vulgarnya? Bahkan saya belum terbukti melakukan kejahatan apapun di sini. Ya, itu adalah sanksi sosial saya yang saya harus terima akibat dari operasi tersebut. Muka saya ini sudah ada di seluruh Indonesia, ya. Saya tidak ada masalah dengan hal itu. Tetapi pada saat kami datang ke kantor BP2MI untuk melakukan upaya kooperatif, ya, kami tidak diterima oleh BP2MI. Sampai hari ini pun kami tidak diberikan jawaban apapun, tanpa konfirmasi apapun, dan dari kuasa hukum kami yang selalu mendampingi saya, sampai hari ini pun kami masih ingin mengupayakan langkah damai, ya Pak, ya. Kami masih ingin mengupayakan langkah damai karena apa? Kami pun sebenarnya tidak seperti yang mereka tuduhkan. Saya tidak tahu, mungkin Pak Beni apakah benar-benar sudah melakukan penyidikan atau belum kepada PT Savana Agency Indonesia, bahwa kami ini benar-benar sudah punya izin dan kami sudah punya NIB, ya Pak, ya, untuk pengurusan pendaftaran SIP 3MI, ya. Hanya karena terkendala biaya ataupun anggaran yang belum mencukupi, kami pun masih harus segera berproses. Jadi PT Savana ini sudah 6 bulan berdiri, kami pun masih perlu berproses untuk kelengkapan administrasi, termasuk SIP 3MI. Ya, bagi saya pribadi, mungkin di sini saya hanya bisa mengatakan bahwa saya merasa sangat dirugikan oleh adanya operasi tersebut.
dan saya merasa sangat prihatin terhadap pencemaran nama baik saya yang belum terbukti ya. Tetapi yang lebih penting lagi bahwa saya ingin menegaskan bahwa Savana ini adalah PT yang legal. Ya, jadi itu saja mungkin dari saya untuk saat ini. Kenapa saya mengadakan konferensi pers hari ini? Ini adalah jawaban kami dari pernyataan BP2MI. Saya paham bahwa mungkin sudah tugas BP2MI untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk, tetapi mohon dengan sangat bahwa operasi ini harusnya dilakukan secara prosedural. Ya, jadi jangan sampai kami masyarakat Indonesia ini merasa dirugikan. Ya, saya hanya pengusaha kecil yang baru mulai berbisnis di bidang ini, tapi kami sudah menerima hal yang seperti ini, gitu. Saya tidak keberatan rumah saya dibongkar, anak-anak saya diambil, tetapi harusnya sesuai dengan prosedur yang ada. Mungkin pendampingan dari polisi atau surat perintah penggeledahan dari polisi, dan kemudian harus ada konfirmasi dari saya. Saya pun tidak lari kemana-mana, saya sangat kooperatif. Jadi jangan diambil satu pihak bahwa saya adalah buronan dan seperti ini dan seperti itu, gitu. Untuk langkah berikutnya mungkin kami akan serahkan kepada tim pengacara kami untuk kedepannya bagaimana ya Pak Fidel. Intinya saya ini warga negara yang taat hukum, saya bersedia mengikuti apapun itu yang dikonsekuensikan kepada saya. Tetapi saya berharap bahwa proses ini bisa dimediasi dan bisa di-clearkan lagi, ya. Mungkin dari pihak BP2MI bisa sedikitlah membersihkan nama kami yang sudah tercoreng ini, ya. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Fidel mau melanjutkan? Sekali lagi penegasan, jadi memang ini dampaknya sangat luar biasa terhadap PT maupun secara kepada Ibu Nina secara person. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa yang PT Savana legal, sekali lagi PT Savana legal, terdaftar di kementerian, kemudian salah satu bidangnya penempatan pekerja migran. Jadi legalitas PT Savana jelas, tapi sementara belum bisa berproses untuk penempatan karena terkendala izin. Ada harapan kami ke depan agar apapun yang kemudian akan dilakukan BP2MI, alangkah baiknya dipenuhi dulu sekian prosedurnya. Kemudian kalaupun misalnya ada pengaduan atau bahkan informasi yang memang diperoleh PT dari BP2MI terkait dugaan-dugaan, alangkah baiknya tindakan-tindakan kooperatif, tindakan-tindakan preventif yang harus didahulukan. Coba, karena seperti tadi yang sudah disampaikan Ibu Nina, Direktur, bahwa Ibu tidak pernah melarikan diri, bahkan hari ini pun tidak melarikan diri, karena merasa tidak pernah ada masalah. Kemudian kami terbuka untuk menerima saran bimbingan dari BP2MI jika ingin ke depan kita lebih baik. Demikian dari kami. Mungkin baik, mungkin ada yang disampaikan Pak Sulaiman sebagai salah satu orang juga yang pada malam itu diangkut oleh BP2MI. Silakan Pak Sulaiman. Selamat malam semuanya. Saya Sulaiman mau klarifikasi tentang malam kejadian. Waktu malam itu saya posisi lagi di dalam kamar, diketok oleh salah satu kandidat dan saya keluar. Di situ saya kaget juga sih, karena nggak ada pemberitahuan. Tiba-tiba ada Pak Beni Ramdhani yang di luar menanyakan ke saya mau pergi kemana.
seperti itu, dan menanyakan tentang proses dan anak-anak yang lain. Terus saya diajak ke BP2MI, semuanya itu yang di apartemen Puri itu 10 orang, diajak semua ke kantor BP2MI, dan di sana ditempatkan di salah satu mes BP2MI, dikasih makan 3 kali sehari, dan di situ saya merasa agak sedikit kurang nyaman sih, karena waktu saat itu saya pengen beli rokok dan pengen beli minuman keluar itu nggak boleh, harus meninggalkan kartu identitas yaitu KTP. Jadi kayak merasa dibatasin gitu. Padahal anak-anak yang lain atau kandidat yang lain itu bukan tahanan lah intinya. Jadi anak-anak tersebut waktu saat itu pengen berontak pulang. Cuman waktu itu saya negosiasi dengan pihak BP2MI untuk mengikuti prosedur BP2MI. Dan saya ikutin prosedur BP2MI tersebut. Dan saya mau klarifikasi untuk yang saya buat video yang disiarkan oleh BP2MI di live streaming. Saya buat video tersebut karena dorongan anak-anak, bukan atas kehendak pribadi salah satu orang, bukan. Itu keinginan semua anak-anak ingin membuat. Karena ada salah satu kandidat yang menyatakan bahwa pernah dimintai untuk membuat surat pernyataan untuk menuntut Savana, dan anak tersebut tidak mau. Makanya anak-anak sepakat, ayo kita bikin bikin video tersebut untuk menyatakan saya tidak mau bikin surat pernyataan apapun. Karena anak-anak yang dituntut saat itu adalah pengen keluar dari mes BP2MI. Dan akhirnya pada hari waktu keluar dari itu 3 hari kemudian, hari Kamis, akhirnya pihak BP2MI menyatakan mempersilahkan kami semua untuk keluar dari mes BP2MI, dan sekarang saya berada di tempat ini. Terima kasih. Untuk saat ini sementara mungkin demikian klarifikasi dari PT Savana Agency Indonesia. Bagi semua member kami yang masih aktif, saya informasikan bahwa kantor kami tetap buka seperti biasa. Kami sudah menempati gedung baru, yaitu di Cuk Plaza, itu di daerah Tamrin, lantai 9 ya. Bagi yang berkepentingan untuk pengurusan visa ataupun sekedar ingin bertanya-tanya, silahkan datang ke kantor menemui staf kami dengan Ibu Olivia atau Bapak Ferdi. Ya. Kemudian untuk kandidat yang sudah mengundurkan diri, kami tidak pernah mengatakan bahwa kami tidak akan mengembalikan down payment dari kandidat kami. Ya, di situ ada beberapa kategori dari kandidat yang mengundurkan diri. Ada yang baru DP, ada yang sudah selesai proses, ada yang di tengah-tengah proses. Ya. Saya sudah mengatakan dan sudah memberitahukan, bahkan sudah pernah memberikan edaran bahwa refund akan dikembalikan untuk kategori tertentu itu maksimal 3 bulan. Ya, untuk mungkin kandidat angkatan awal dulu. Tetapi untuk kandidat yang berikutnya itu kami akan kembalikan dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan. Kenapa? Karena kami dari perusahaan, kami terikat dengan beberapa sektor lain seperti penerbangan, ya, kemudian visa. Banyak dari kandidat kami yang sudah biometri visa UK, kemudian minta mundur, sudah booking seat, kemudian minta mundur, itu automatically akan mengganggu sistem dari proses keberangkatan ataupun schedule dari kandidat kami yang lain, ya. Seperti itu. Jadi
PT Savana tidak kemana-mana dan tidak akan lari atau seperti apapun itu yang kalian bilang, menipu atau apa, tidak, itu jauh dari kami. Saya menerapkan pola seperti ini, saya mengikuti seperti travel agent yang lain. Misal Anda membeli tiket, ya, Anda membeli tiket Etihad untuk penerbangan UK, pulang pergi, taruhlah 25 juta, ya. Kemudian Anda membatalkan sepihak. Dari pihak travel agent akan mengatakan bahwa proses pengembalian dana akan berlangsung maksimal 3 bulan atau 6 bulan tergantung maskapainya. Ya. Dari pihak travel agent nanti hanya akan bisa follow up. Dan customer juga harus menunggu. Seperti itu. Saya pun sama, saya membeli tiket ke luar negeri pun pada saat kita membatalkan sepihak, automatically saya harus menunggu. Ya, jadi peraturan perusahaan kami memang seperti itu. Dari kami terapkan bahwa apabila kandidat mengundurkan diri, proses dari pengunduran diri itu sendiri, pertama dia harus mengisi surat pengunduran diri. Yang kedua, dia akan menunggu proses untuk pengembalian dana. Yang ketiga, pengembalian dana akan disesuaikan dengan penggunaan kandidat selama menjadi member kami. Misalnya dia sudah magang 3 bulan, ya, dia sudah menggunakan fasilitas penginapan, kemudian dia sudah menggunakan dia sudah berproses untuk visa, ya. Saya kasih contoh ya, satu aja deh. Untuk visa UK yang reguler itu harganya 5 juta, sedangkan kandidat sudah mengikuti biometri, lalu dia mengundurkan diri, otomatis yang 5 juta itu pasti akan hilang, ya. Itu salah satu contoh. Ada lagi yang mungkin sudah medical check up 2 juta atau 3 juta, itu otomatis harus hilang. Ada juga yang satu grup sudah full dengan tiket dan visa dan segala macamnya, dia membatalkan diri dan meminta pengembalian 100%. Itu jelas tidak bisa, ya. Walaupun kalian lapor ke Polda, kalian lapor ke Polres, kalian lapor kemana, itu sudah tidak bisa karena kami perusahaan kami sangat rapi. Kami mempunyai semua transaksi atau histori transaksi Anda, mulai dari penggunaan dan lain sebagainya, ya. Jadi untuk semua kandidat yang mengundurkan diri, silahkan Anda koordinasi dengan baik dengan staf-staf saya, ya. Tapi kalau kalian sudah menempuh jalur hukum, berarti tidak ada upaya damai, ya Pak, ya. Seperti itu kan Pak? Ya. Apabila sudah menempuh jalur hukum, berarti kita sudah tidak usah lagi bicara masalah damai, seperti itu ya. Jadi nanti kami akan review kandidat mana saja yang masih bisa kembalikan untuk refund-nya. Kami akan hubungi satu persatu nanti dengan Bu Olivia, ya. Ya, jadi untuk dokumen kami saat ini semuanya ada di bawah tanggung jawab dari Ibu Olivia. Apabila ada kandidat yang mengundurkan diri tapi data-datanya masih ada di kantor, silakan hubungi Bu Olivia untuk mengambil data tersebut. Ya. Mungkin untuk saat ini kami perlu nggak kita bahas? Oke. Untuk sementara ini mungkin itu saja penjelasan dari manajemen, ya. Mungkin dari Bapak pengacara ingin menutup pembicaraan. Terima kasih atas waktunya. Bapak silakan. Ya baik, terima kasih. Tadi sekilas uraian dari kami. Harapannya bahwa walaupun ini kemudian disiarkan live melalui Facebook, harapannya bahwa ini sampai ke BP2MI yang kemudian bisa memanggil kami. Kami terbuka untuk menerima panggilan, masukan, kita bisa berbicara bersama. Kalaupun ada masalah, kita